semuanya, masih kembali dengan aku Wulan dan kita masih di Bingkai Suara. Kali ini aku sudah bareng sama musisi yang sebelumnya aku juga sempat ngobrol gitu di podcast ini. Ada finalis The Voice Kids Season 3 yang meluncurkan single barunya lagi, Tak Berbentuk Lagi. Ada Meiska. Hai Meiska. Oh Kak, balik lagi sama aku. Welcome back. Gimana gimana kabarnya, update-nya? Ini lagi sibuk apa nih? Kabarnya baik. Aku Hmm. sekarang lagi sibuk apa ya? Kuliah sih. Terus lagi padat juga tugasnya lumayan. Hmm. Terus karena habis ngerilis lagu baru juga, aku paling promo-promo lagu terbaru aku sih. Oh, oke oke. BTW, kalau boleh tahu ini di mana sih, Miska? Kok kayaknya asri banget gitu ya Aku lagi di backgroundnya? mall. Di mana? Lagi di mall. Oh, alah, kamu nge-mall. Karena kan ini hari ini ya hari sekolah, hari kerja, jadi kayak sepi. Terus beneran sepi. Jadi enak banget jalan-jalan. Oh, iya iya iya. Emang ada tipikal orang itu kalau jalan-jalan, liburan itu milihnya itu bukan weekend biar sepi dapatnya gitu. Belanja dengan teman. Oke. Oke deh kalau gitu. Oh ya aku mau belum ngucapin ya congratulations Miska buat tahap berbentuk lagi. Makasih, Kak Ulan. Ini akhirnya rilis yang kedua ya. Setelah pertama sudah dinikmati oleh banyak orang, sekarang lahir yang kedua. Dan oh ya sebelumnya aku juga mau ngasih tahu buat listener ya di sini. Jadi Miska ini pernah juga di Bingkai Suara di 23 Januari kalau nggak salah ya. Pokok bulan Januari seingatku. Kita sempat ngobrolin singlenya yang hilang tanpa bilang. BTW si R apa kabar sih Mei? Dia kabarnya baik. Belakangan ini Oh, sempat komunikasi lagi sih. oke, bagus lah kalau gitu. Ya, aman-aman. Oke, oke, oke. Nah, ini sebentar, kamu di Bali atau di Jakarta? Iya, aku lagi di Bali. Oke, oke, oke. Lagi di Bali. Nih, orang-orang ya udah balik ke rumah gitu. Meiska, ini vibe-nya masih kayak aku berlibur gitu ya. Karena di Bali ya. Iya, itu Iya. padat banget. Bali kayak macet Gitu. banget di daerah Canggu, Seminyak. Dan pasar pun macet. Karena orang-orang pada liburan ke sini. Bahkan di Iya. Jakarta malah sepi ya katanya. Mm-mm. Ngabisin ini kan, jatah liburnya gitu kan. Jadi silaturahminya udah kelar, sekarang ya udah dihabisin main gitu mungkin. Sekalian gitu. Iya. Nah, nanti kita akan bahas banyak ya bareng Meska ini di lagu barunya Tak Berbentuk Lagi. Kalau hilang tanpa bilang ya semua orang udah tahu gitu ya. Tapi ini eh, Taurus Girls habis ini ulang tahun nih kayaknya 20 Mei nggak sih kamu? Iya nggak sih? Iya, bener. Betul sekali. Bentar lagi ya guys. Tolong disiapkan kadonya. Tolong, tolong, tolong. Gitu ya di briefing di awal. Ya. Oke, ya. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol ke lagunya Miska yang baru ini, jadi kalau soal perjalanan musik, ya orang-orang bisa dengerin ya di podcast sebelumnya bareng Miska. Cuman di sini emang Miska kan juga pernah ngomong gitu kalau Miska ini, kita spill-spill dikit lah ya buat yang mungkin lupa gitu. Kalau Miska Ya. ini nyanyi sejak kecil bahkan di bangku 3 SD ini udah nyanyi. Kalau Meska ini nyanyinya gara-gara tantenya. Ya nggak? Bener. Aku diracunin Iya. sama aku. Aduh, itu emang emang kamu deketnya sama tante, sedekat itu. Sebenarnya dulu tuh iya, karena masih satu Hmm. rumah juga kan dulu. Terus kayak mama kerja, sedangkan tante aku tuh ibu rumah tangga, jadi Ya, lebih ya. dekat sama tante dulu, sering main gitu. Makanya nyanyi-nyanyi. Oh, oke. Emang karena banyak waktu sama tante, tapi tetap aja mama yang paling support banget ya. Ajang-ajang apapun yang pertama ngerti justru mama gitu, bukan Miska. Iya, bener. Iya, iya, iya. Oke, Meska ini mungkin yang jadi pertanyaan juga buat listener yang ada di luar sana sampai akhirnya sekarang ini kamu bertemu dengan Sony Music Indonesia tuh gimana sih ceritanya Meska? Ceritanya sangat-sangat singkat karena aku waktu itu dihubunginnya lewat DM Instagram. Oke. Kan
Kan aku tuh orangnya suka cover lagu gitu ya di Instagram, aktif lumayan sih dulu. Terus aku dikontak gitu sama salah satu A&R di Sony, Kak Keke namanya. Terus aku ditanya-tanya segala macem, udah ada label belum? Kayak gitu-gitu sih, basa-basi. Terus akhirnya diajak meeting serius gitu. Akhirnya udah aku sign di tanggal 8 Agustus 2022 kemarin. Oh, oke oke, pertemuan yang singkat. Ini kayaknya gara-gara orang-orang Sony Music Indonesia ini habis lihat kamu yang itu loh, yang bedroom session itu loh. Ah, bathroom session itu setelah aku join sama Sony. Oh gitu, itu justru setelah join ya. Setelah Asik join. banget ya, Bu ya. Nyanyi-nyanyi. Kakak nyanyi juga gak sih kalau di kamar mandi? Nyanyi kan pasti. Iya sih, tapi kan beda, Meiska. Kalau kamu kan ya orang-orang pasti akan di depan pintu tuh kayak yang menikmati. Kalau aku digedor, bedanya itu. Itu ya bedanya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini juga fun fact juga kalau ternyata si Meiska ini adalah K-popers, ya Hmm, atau tidak? betul. Betul Hmm. sekali. Aku tuh suka banget loh sama ini. Apa? NCT. Tahu Oh, NCT nggak? Tahu aku tahu NCT? tapi aku kurang mengikuti mereka sih. Cuman aku tahu. Oh, tahu. Jadi Ya. awalnya tuh aku waktu SMP Hmm. diracunin sama mamaku. Aku suka EXO gitu kan dulu. Oke. Terus makin lama ternyata personel EXO pada wamil semua. Terus Oh, ditinggal kan ya. Jadi iya, kayak iya. lah ya ke adiknya aja. Akhirnya aku ngefans sama. Oke. Kalau aku dulu ini sih EXO. Kamu ngerti EXO nggak sih? Itu Kenapa? udah lama banget. EXO. Iya, EXO. iya, iya. Aku suka EXO. Nggak? Aku EXO-L. Oh, ya pernah dulu ngikutin juga sih, tapi sekarang kayaknya udah enggak. NCT ya, berarti kamu tim NCT. Betul. Hmm. Oke, Meska, ini aku sebelum masuk ke single kedua kamu, aku ada pertanyaan khusus ke kamu, tolong jawab benar-benar ya, ini serius banget, Meska. Jadi aku sebenarnya juga bingung sama jawabannya. Jika Oke. dibutuhkan waktu 10 menit buat merebus satu butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Itu jawabannya apa, Meska? Gimana, boleh ulang-ulang nggak? Padahal ini Sorry. pertanyaan dia sendiri gitu, tapi dia lupa. Jika dibutuhkan waktu 10 menit buat merebus satu butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Kamu inget gak sih sama pertanyaan ini? 10 menit. Hmm. Ya aku Benar nggak nggak? tahu. Karena aku nanya ke kamu, ini pertanyaan kamu untuk masyarakat Indonesia loh, BTW. Ya, oh, di caption Instagram aku ya. Enggak, kata siapa? Aku tuh tahu loh semua hal soal kamu ya. Enggak. Oh, nggak usah bohong. Nyontek kan di Instagram aku. Ini temen aku yang ngasih tahu di sebelah caption Instagram. Itu tahun berapa sih caption itu? Tahun kemarin? Baru-baru ini deh kayaknya. Iya, baru-baru ini. Iya, ini kenapa kok tiba-tiba kamu nanya telur gitu? Ya, biar ada yang komen aja. Oh, biar ada yang komen. Iya, Oke, oke. Ternyata sosok Meska ini cantik, pinter nyanyi, pinter bikin lagu random juga ya anaknya. iya, lumayan lah. Tahu ya. Oke, ya kita ngobrolin ke singlenya aja deh, single yang kedua ini. Nah, setelah akhirnya rilis ya, Mm. kalau yang single pertama itu kan itu tulisan kamu sendiri ya, Meska ya. Terus kamu di single kedua ini berarti gimana ceritanya? Sorry Kak, di single pertama aku itu bukan aku yang nulis. Jadi Oh, itu kebalik. dibuat sama, ya kebalik. Yang kedua baru aku yang nulis gitu. Baik. Oh, Awal, oke oke. Berarti yang ini justru kamu yang bikin. iya, betul. Wow. Jadi Mm-mm. ceritanya itu waktu aku rilis Hilang Tanpa Bilang kemarin, Oke. setelah 2 atau 3 bulan gitu, aku dikasih satu notasi lagu mentahan doang sama Ainar aku. Oh. Dikirimin di WhatsApp, terus kayak disuruh bikin lirik. Aku Mhm. kayak di chat kayak Meiska, kamu suka bikin lirik kan ya? Jadi coba tolong buat lirik lagu. Nih aku kasih lagunya, temanya bebas apa aja yang ada di otak kamu sekarang gitu. Jadi dibebasin ke aku pokoknya. Ya udah.
Aku nulis, dan aku nulisnya nggak sendiri sebenarnya. Mhm. Ada bantuan dari Kak Tintin, terus ada Kak Clara Riva juga. Jadi rame-rame sih, dan itu seru banget prosesnya. Kayak kita brainstorming, Hmm. terus ada debat-debat kecilnya juga. Oke. Gitu. Iya, iya. Berarti secara nggak langsung ini tuh kayak new experience juga buat kamu gitu. Tapi tantangannya sendiri pas waktu kamu proses, khususnya ini ya nulis lagunya itu apa, Miska? Tantangannya itu di pemilihan kata-kata sih, karena kan Mhm. kalau nulis lirik lagu tuh nggak bisa yang langsung jadi banget gitu kan. Oke. Jadi pemilihan katanya biar jadi lebih cantik, lebih lirik lagu gitu loh, nggak mentah. Itu sih tantangannya. Itu lumayan challenging kemarin. Hmm, oke. Tapi butuh berapa lama sih buat nyelesain lagunya sendiri? Hmm, kalau itu mungkin 2 bulanan sih, sampai Hmm, rilisnya, sampai music video terus rilis sekitar 2 bulan sih prosesnya semua. wow. Berarti semuanya sampai selesai benar-benar semua selesai 2 bulan. Iya. Wow, oke oke oke. Nah, ini dengar-dengar juga ini pengalaman pribadi kamu kan ya? Iya, betul. Nah, ini sebagai sudut pandang ketiga, jadi kayak secara nggak langsung menjadi orang ketiga gitu loh. Coba Ya, coba ya. coba diklarifikasi, Miska, bagaimana? Ini video klarifikasi ya buat teman-teman semua. Jadi waktu itu isinya adalah aku hampir menjadi orang ketiga. Jadi Hmm. ceritanya aku kan dideketin sama satu cowok nih. Iya, iya. Terus udah deket, udah nyaman, udah call dan segala macem. Terus salahnya aku adalah pas udah nyaman malah baru ngecek Instagramnya sampai bawah. Ternyata dia punya cewek gitu. Terus aku tanya dong ke orangnya, ini pacar kamu? Terus dia bilang, ya, emang kenapa? Terus dia nggak merasa bersalah sama sekali ngechat cewek lain di saat Oh my God. posisinya di pacar. Kayak serem banget ya sih. Terus akhirnya ya udah, aku bilang ke dia, oke, berarti kita tidak bisa lanjut seperti ini. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Tuh. Oh, oke oke. Jadi sebenarnya menjadi pihak ketiganya ini kayak nggak sengaja gitu kan ya. Dan ini apa ya gimana ya, Miss? Kayak maksudnya kayak kadang itu cowok nge-treat kita itu eh sebenarnya kita nggak bisa gitu loh, bingung membedakan mana yang benar-benar sebenarnya nge-treatnya itu karena untuk sebuah hubungan atau karena emang dia lagi gabut gitu loh. Kamu bisa nggak Ya, sih bedain? ya. Eh, agak susah sih ya. Cuman emang ada beberapa yang kelihatan banget mau ngedeketin. Cuman dia tuh posisinya, dia itu waktu itu kelihatan banget intensinya bukan ke arah temenan gitu. Hmm, Emang oke. susah banget. Cuman kadang emang cowok kebanyakan nggak bisa bedain sih. Membedakan sikap ke orang yang mau dideketin sama temen gitu. Oke, berarti di sini yang introspeksi adalah cowok ya? Ah, kan keduanya. Kita nggak bisa menyudutkan. Harus hati guys. Habis ini langsung digeruduk di DM nih, Maiska. Oke, oke, oke. Ya, itu ya. Jadi untuk lagunya sendiri berbentuk lagi itu ceritanya soal orang ketiga tadi yang sempat dijelasin dari Maiska. Nah, lagu ini kan masuknya lagu pop balad gitu kan ya, Maiska ya. Ya, Itu benar. gimana? Emang kamu apa namanya konsennya ke sana gitu ya atau gimana? Iya, iya. Karena eh, aku kesehariannya juga suka dengerin lagu yang tipenya seperti itu, pop ballad. Mhm. Jadi aku membawa kesukaanku ke Ya. genre lagu yang akan aku nyanyikan. Gitu. Jadi Hmm. Oke. dibawa semuanya gitu. Karena kan banyak tuh musisi yang sekarang tidak bisa mengikuti keinginan hatinya. Nah, aku nggak Mhm. mau kayak gitu. Jadi aku dengerin apa yang aku suka. Gitu sih. Oke oke dan untungnya kamu juga menemukan orang-orang yang ngedukung kamu banget ya di sini ya. Iya, benar. Untungnya orang-orang di label aku tuh support gitu loh. Terus Hmm. teman-teman di sekitar aku juga support karya-karya aku, support aku dalam keseharian juga. Jadi senang Mhm. sih ada di lingkungan yang positif. Oke, ya itu salah satu yang harus disyukuri. Oke, Miska, ini kan pas waktu kamu
proses bikin karya kamu ini salah satu ya sebenarnya banyak ya effort yang harus dikeluarin tapi salah satu effortnya ini di single ini harus banyak-banyak olahraga karena nafasnya panjang-panjang. Seperti itu kah, Miska? Betul sekali. Itu tuh struggle aku waktu rekaman soalnya. Oke. Kan rekaman kita nggak bisa sekali ya. Terus Mm-mm. kita nyari yang paling perfect pokoknya. Nah, Ya, aku ya. tuh cuma di nafas doang waktu itu. Lagunya mendayu-dayu, jadi susah ngambil nafasnya. Cuman syukurnya semuanya berjalan lancar. Terus pernah bawain live juga sekali kemarin di Bali, lancar juga Oh, bawainnya. Iya. oke. Nah, itu ya. Jadi, tapi emang kalau semua aku termasuk lagu kamu yang sebelumnya, itu pasti ada challenge-nya juga kan ya, Miska ya? Ya, ya, ya. Ada. Hmm. Oke. Nah, ini kalau dari lirik ya, kita sekarang lompat ngomongin ke lirik kamu yang tak berbentuk lagi ini. Lirik pertama yang ini baru lirik pertama aja udah diginiin ya. Kita tahu kisah ini tak akan kemana-mana, namun kita teruskan berjalan. Hey, sudah tahu ini nggak bisa dibawa kemana-mana, ngapain harus dijalani gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, benar. Itu kita mau menampar orang-orang yang itu. Oke, oke, oke. Tapi ini lirik ini kamu nemu di mana sih, Miska? Itu yang ada di otak aku aja sih. Karena kan sekarang juga banyak. Kayak misalnya hubungan beda agama. Kan gitu Iya, juga iya. ya. Kita tahu kisah ini tak Hmm. akan kemana-mana. Terus apalagi ya? Kayak misalnya mungkin emang mereka sahabatan dari kecil terus nggak bisa pacaran sebenarnya. Itu juga Hmm. kisahnya tak akan kemana-mana. Banyak Hmm. sih di lingkungan sekitar aku yang kasusnya kayak gitu. Jadi ya udah aku ambil dari situ. Oke. Tapi kamu kalau bikin lirik itu emang yang harus benar-benar fokus gitu, bikin lirik gitu atau ya udah random dimanapun itu kayak tiba-tiba keluar atau gimana sih? Dapat inspirasi gitu. Aku kalau misalnya notasi musik biasanya random, tapi kalau lirik aku harus fokus, harus sendiri pokoknya. Aku pernah tuh diajak meeting kan, bikin liriknya, ayo Miska bikin lirik sekarang. Terus kayak Hah? aku tuh mikir, susah banget gitu, Kak. Boleh nggak nanti pas aku sendiri aja bikin liriknya? Aku nggak bisa ditungguin gini bikin lirik, nggak bisa. Kamu harus belajar kayak gitu. Jadi kayak, wow, oke, aku belajar. Cuman emang better sendiri sih, karena lebih tenang, lebih banyak inspirasi gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau dilanjutin ada juga nggak semuanya ya lirik yang dibahas ya. Ini yang di bagian kumohon lepaskanku dari pelukanmu. Kita tak mungkin menyatu. Ini pada akhirnya kalian berdua ini sama-sama sadar kalau kita nggak bisa bareng atau hanya satu pihak saja yang menyadari hal itu akhirnya memutuskan. Gimana Itu alurnya? ih, POV dari satu pihak aja sih. Karena Ah, iya dia si cowok itu masih nggak mau pisah gitu. hmm, Cuman hmm. si cewek ini tahu kalau posisinya salah, jadi dia mau menjauh aja, mau kabur gitu dari hubungan itu. Hmm, Oh, oke, oke, oke. Ini jadi flashback gitu ya kesannya ya. ini Tapi gimana pas sih? waktu pas waktu di momen itu kamu nggak tanya gini kayak, ya kalau kamu mau sama aku, kamu harus ini dong pergi sama dari dia dong gitu, nggak ya? Aku lebih kayak bilang gini sih, kamu sadar kan, kamu tuh punya cewek, nggak Hah? bisa kita gitu. Kalau emang aku sebenarnya bukan nyuruh dia milih sih, tapi Mm-mm. lebih kalau emang mau sama orang baru ya kamu harus selesaiin sama yang lama, kamu nggak bisa maruk gitu. Mm-mm. Kayak gitu Iya, sih ya. yang Jangan maruk bener tuh bahasanya. Setuju, jangan maruk. Udah ada satu lagi yang cantik juga, diambil juga. Ya elah, ya elah. Oke, nah Meska ini kita ngomongin ke MV ya. Sekarang kalau dilihat dari MV kamu itu, kamu di ini nggak sih tempatnya itu apa sih jualan ikan gitu ya, ikan hias gitu nggak sih toko ya ikan? bener. Ah, ah, ah. Itu konsepnya itu dari mana itu? Konsepnya aku rundingin sama tim sih waktu itu. Terus itu Ah, sebenarnya ada maksudnya. Jadi di satu music video itu ada scene di mana aku ngasih satu apa sih akuarium ikan yang bulat gitu ke cowok dan itu iya. isinya ikan. Nah, itu tuh lebih ke melambangkan
dua orang di satu hubungan yang sebenarnya nggak bisa, dan pada akhirnya emang harus salah satu ikan tersebut yang memisahkan diri atau dibantu sama orang lain kayak gitu. Jadi Oh. itu ada maksudnya, dan di akhir video juga ada scene satu jepit rambut yang dikasih sama cowok udah Iya, iya. hancur dalam akuarium. Nah itu tuh maksudnya tak berbentuk lagi, itu maksudnya. Oh, poinnya di situ. Oke, oke. Tapi aku juga jadinya salah fokus sama ini sih, Meis. Kayak yang pas waktu di awal, pas ketemu sama si cowoknya itu, pas waktu pegangan tangan itu kan, aku ngeliat cowok itu udah pakai cincin gak sih? Iya, iya. Iya nggak? Itu Itu emang bagian dari alurnya atau aku aja yang gimana? itu bagian dari alurnya. Nah, karena pas Oke. dia datang ke akuarium, jadi ceritanya adalah aku udah Mm-mm. kenal sama dia dari lama. Dulu kita pernah Ya. punya hubungan yang nggak pernah jadi, tapi Mm-mm. selesai gitu aja, nggak jelas. Terus dia datang lagi ke toko ikan aku Mm-mm. dengan posisi dia udah punya tunangan. Hmm. Makanya ada cincin di tangannya. Iya, iya, iya. Pantesan aku fokusnya ke sana kayak, wah ini tuh udah kamu di notice di awal, masa kamu nggak ngeliat sih Meiska gitu. Gregetan sendiri nontonnya. Oke. Nah ini kalau di artworknya ya, itu kan ada Meiska di sana dengan dressnya. Terus Meiska menatap, aku nggak tahu itu menatap kemana. Kemudian kayak ada pecahan apa kaca ya itu di Bukan kaca. ini. Mm. Itu siapa juga tuh yang bikin konsep? Itu eh, Kayudis namanya, ANR aku, dan dia khusus untuk artworks gitu sih, desain-desain dan segala macam. Wah, shout out buat Kayudis, keren banget sih. Dan setia banget nungguin aku photoshoot waktu itu dari awal sampai akhir. Terima kasih Kayudis. Ada Kadela juga, ada Kak Edu juga. Oke, oke. Timnya emang banyak juga ya pas waktu itu. Tapi kalau di artwork sendiri, ini emang kamu juga ada request gitu atau gimana? Atau ya udah aku pas gitu atau gimana? Kebetulan untuk yang waktu ini tak berbentuk lagi, aku nggak banyak request sih. Aku Hmm. ngikut aja karena emang konsepnya udah matang banget. Udah ada eh, maksudnya kayak aku nggak kebayang gitu akan ada pecahan kaca gitu. Kayak udah terkonsep banget kan. Jadi Mhm. emang full dari mereka. Aku tinggal foto, 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 tinggal post, post. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari ini kan single udah dua nih, Meska ya. Single udah dua. Terus apa lagi nih yang akan dilakukan Meska setelah ini? Nah, aku sebenarnya udah ada stok lagu lagi yang akan Mhm. dirilis. Pun aku belum tahu akan rilis itu selanjutnya atau bisa jadi lagu lain. Cuman emang udah recording. Oke. Cuman sekarang emang masih fokus ke promo tak berbentuk lagi dulu, dan hopefully akan ada lebih banyak off air lagi sih. Karena aku pengen banget ketemu sama mereka-mereka yang dengerin karya aku. Jadi bisa langsung menyalurkan energinya, bisa cerita sama mereka. Itu seru banget soalnya. Oke, nah ini yang jadi harapan Miska juga ya, dan mungkin dalam waktu dekat ini mungkin Miska pengen ada showcase atau gimana gitu yang jadi mimpi Miska. Aku pengen banget sih ngadain, ya paling nggak intimate showcase lah ya. Cuman kayaknya aku harus rilis lagu dulu biar Oke. biar agak lebih banyak dulu, terus orang-orang pada tahu. Jadi nanti bisa singelong kan lebih seru. Iya, iya, iya. Miska, tapi ini yang aku penasaran juga ya, kan kamu di sini lagi sibuk banget ya, kamu kuliah gitu, dan Hmm, kamu di sisi lain kamu ini juga ada karir kamu gitu loh, yang gimana pun kamu harus jalan juga gitu. Ini gimana sih caranya biar jalan bareng gitu? hmm. Jadi ya karena aku sudah memilih kedua Mm-mm. ini, aku mau nggak mau harus bisa membagi waktu ya. Jadi kebetulan tim aku di Sony juga mau diajak kerja sama, gampang diajak kerja sama. Jadi kayak aku kasih jadwal kuliah aku, liburnya kapan aja, dan mereka menyesuaikan gitu. Ke Jakartanya pas libur aja gitu-gitu. Terus kalau panggung-panggung off air gitu, paling ambilnya malam gitu kan, jadi aman, jadwal kuliah nggak keganggu. Sejauh ini masih aman, terkendali sih semuanya. Semoga Oh, kedepannya terusan kayak gitu. amin, amin, amin. Jadi emang emang ya gimana pun kita harus ngatur waktu banget ya. Ya, Wah, tapi kamu tetap juga ketemu teman-teman kan buat main gitu kan?
Tetap Atau ini yang aja sekarang main. iya ya. Oke, oke. Ya, Miska intinya sukses terus dan terima kasih buat karya-karyanya buat kita yang dimana kita bisa menikmati gitu, apalagi di karyamu yang sekarang ini ya. Buat buat teman-teman yang sedang nggak baik-baik aja, ini adalah teman buat mereka gitu ya. Tapi kalau Ya, harapan kamu sendiri dari lagu kamu ini apa sih? harapannya semoga orang-orang relate ya sama lagu aku biar kalian juga bisa merasakan dan mengerti maksud yang aku pengen sampaikan di lagu ini. Tapi kalau yang belum mengalami jangan sampai mengalami. Dan pesannya adalah Jangan. tolong dicek Instagram cowok itu sampai bawah Ya, itu biar enggak pesan punya Miska. cewek. Mm-mm. Tapi sebenarnya juga kalaupun emang udah niatan gitu nggak lewat Instagram bisa lewat apa sih sekarang Telegram, Line juga bisa kok. Nah, ya, kita bisa Iya. jadi spy. Oke, oke. Ya, Miska, thank you banget buat obrolan singkat kali ini. Semoga sukses terus ya. Samsara. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Tapi BTW, aku sebenarnya sih mau ini. Tapi di situ memungkinkan nggak sih? Memungkinkan sih, tapi kecil-kecil, bisik-bisik. Kasih Oh, ya. boleh, boleh, boleh. Boleh ya, sedikit aja nih kita dengerin suaranya Miska nih. Oke, silakan Miska. Mohon lepaskanku dari pelukanmu. Kita tak mungkin menyatu kembalikan hati yang ku beri walau tak berbentuk lagi. Yeay, walau tak berbentuk lagi. Cepat sembuh yang walau tak berbentuk lagi ya sekarang. Oke, ini bisa didengerin di mana aja nih termasuk MV-nya nih. Buat teman-teman semua bisa dengerin lagu aku yang terbaru tak berbentuk lagi di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Dan untuk music video dan lirik video juga sudah ada di YouTube aku Meiska Adinda Official. Jadi silakan didengarkan, silakan bergalau ria. Oke, wah mantap. Ya, itu tadi ya kita ngobrol sama Miska cukup banyak juga untuk obrolan kali ini. Semoga next kita juga bisa ngobrolin EP kamu, album kamu, karya-karya kait lain kamu. Oke, Miska sekali lagi thank you ya buat waktunya. Terima kasih juga Kak. Oke, dan sampai jumpa juga untuk listener yang udah dengerin, thank you ya pastinya. Jangan lupa buat dengerin di podcast-podcast lainnya bareng musisi-musisi lainnya juga. Bye semuanya.